Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya, Mas Septi. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang tata cara memagar rumah dengan suatu doa ya. Dan saya jelaskan bahwa untuk memagar rumah ya, pagar gaib ya, itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara adat Jawa, yang kedua dengan cara keagamaan ya, dengan doa-doa seperti itu, dan yang ketiga dengan cara memagar menggunakan energi alam. Dalam memagar rumah ya, pagar gaib ya, itu kalau menggunakan energi alam, zat alam ya, yang kita pakai untuk memagar rumah itu dibutuhkan suatu tirakat. Ada doanya dan juga ada tirakatnya, supaya dalam pemagaran itu nanti bisa bagus ya. Jadi energi alam yang kita tarik dan kita lakukan untuk pemagaran itu nanti sangat bagus kekuatannya ya. Dan insya Allah apapun itu tidak akan bisa masuk ke rumah ya, baik jin setan, santet, guna-guna teluh, sihir, ataupun binatang-binatang buas ya, ular dan lain-lain, itu tidak bisa masuk rumah. Atau bahkan tuyul ya, yang suka nyuri uang ya, itu tidak akan berani masuk rumah. Dan untuk video kali ini yang saya bagikan adalah tentang tata cara memagar rumah dengan ilmu Jawa kuno ya. Ini tidak usah dilakukan tirakat, cuma dilakukan dengan syarat atau simbol. Jadi apapun ilmu itu kalau dilakukan dengan syarat atau simbol itu tanpa tirakat. Dan yang saya bagikan dalam video kali ini adalah cara memagar rumah dengan ilmu Jawa kuno ya. Dan ilmu Jawa kuno ini memang sudah dipercaya oleh leluhur zaman dahulu ya, yang benar-benar sangat kuno ya. Mungkin sudah beberapa keturunan ya dari sekarang. Itu caranya dengan beberapa benda ya. Yang pertama, Anda siapkan daun sirih ya, godong suruh bahasa Jawanya, dan kunyit ya. Jadi yang diperlukan dalam pemagaran rumah menurut adat Jawa, ilmu kuno zaman dahulu ya, itu daun sirih dan kunyit ya. Kunyit ini dibungkus dengan daun sirih seperti ini ya. Nah, setelah dibungkus seperti ini, dan ini ditali dengan rambut ya, bisa rambut kita, bisa rambutnya keluarga dari rumah itu ya, yang satu rumah ya, bisa rambutnya istrinya kan panjang ya, mengambil rambut satu ya. Nah gini, terus ini ditali seperti ini. Jadi kunyit yang dibungkus daun suruh ini ya, daun sirih ini, itu ditali dengan rambut satu ya, satu biji. Nah ini ya, ditali seperti ini. Nah, dan setelah kunyit dibungkus dengan daun sirih ini ya, dan dililit dengan rambut ya, rambut dari keluarga itu ya, dari yang nempat di rumah itu ya. Bisa rambut Anda kalau panjang, bisa rambut istri Anda yang panjang ya. Dan siapkan seperti ini, banyaknya adalah 4, yang nanti akan dipendam di pagar pembatas rumah ya. Itu di depan, belakang rumah, samping kanan, samping kiri ya. Dan caranya sebelum ini dipendam ya, itu ada doanya. Nah, saya jelaskan dulu bahwa sebelum melakukan pemagaran rumah, alangkah lebih baiknya Anda membersihkan rumah dulu ya, dibersihkan dari gangguan-gangguan gaib, dari jin atau setan ya, dari hal-hal yang berenergi negatif ya. Entah itu di situ ada jinnya, ada setannya, atau santet ya, atau guna-guna atau teluh ya, atau mungkin rumah itu sering ditempati sakit-sakitan seperti itu ya. Itu caranya dibersihkan dulu. Siapkan sapu lidi ya. Suatu misal yang Anda lakukan dulu, nanti memendam ini di depan rumah ya. Anda pegang sapu lidi dan tepukkan sapu lidi itu ke tanah 3 kali ya, dan ucapkan Assalamualaikum durko singgah kolo singgah, sing manggon neng tanah pekaranganku, sing manggon neng omahku, sing gremet utawa sing gringging, sing abang podo ilang, sing putih podo nyingkrih, nyingkrih saking kersane Allah, kongkonane Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Nah itu ya. Dan setelah melakukan itu, Anda ketuk tanah 3 kali dengan tangan ya. Assalamualaikum, lemah selo bumi suko, moso bodoh, niat ingsun mager tanah pekarangan lan mager omah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Sebut ya Allah 3 kali. Dan ini Anda bisa melubangi tanah tersebut yang di depan rumah. Terus setelah itu masukkan ini ya ke dalam tanah dan tutuplah dengan tanah ya. Setelah ditutup, Anda pindah ke samping kiri atau samping kanan atau langsung ke belakang rumah. Dan caranya seperti tadi ya. Sebelum memendam ini, lakukan dulu pembersihan rumah. Nah doa tadi itu dibaca 4 kali ya. Setiap mau mendam ini, depan rumah dibaca, belakang rumah dibaca, samping rumah dibaca, samping kiri juga dibaca ya. Doa itu tadi ya. Ketika mau masukkan ini ke dalam tanah. Dan doanya sama seperti tadi ya. Yang pertama adalah Anda ketuk tanah 3 kali dengan sapu lidi, itu cara pembersihan rumah. Dan sebutkan doa yang tadi saya katakan. Setelah itu Anda ketuk tanah 3 kali dengan tangan dan Anda katakan doa seperti yang tadi saya sampaikan. Dan cara memagar rumah ini adalah 4 sisi ya. Dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan rumah ya. Bisa Anda memendamnya ini pas di perbatasan pagar, supaya nanti jin setan sandat gunanya telu sihir ataupun ular ya, ataupun hewan ya, itu tidak bisa masuk dari 4 sisi. Dari depan, dari belakang, dari sisi kiri, juga sisi kanan tidak bisa masuk. Dan insya Allah ketika Anda melakukan ini ya, cara ilmu Jawa kuno ini, nanti rumah Anda terlindungi ya, rumah Anda terpagar ya, dan tidak mudah dimasuki tuyul yang sering kehilangan uang ya, atau jin setan atau hewan-hewan buas seperti ular ya, supaya Anda nempat di rumah itu bisa nyaman dan tentram sekeluarga. Suruh ini artinya suruhan. Dan kunyit ini sebagai simbol ini berasal dari kitab kuning, kitab kun ya, yang bisa dilakukan untuk pemagaran rumah, yang artinya adalah ini pagar wojo untuk magar rumah ya. Dan rambut tersebut itu adalah cara untuk mengikat ya. Jadi pagar itu seperti diikat seperti itu supaya kuat, tidak mudah dibobol seperti itu ya. Dan yang mengikat adalah rambut dari yang punya rumah itu ya, yang berada di keluarga itu, baik anaknya atau rambut istrinya ya, atau mungkin rambut Anda sendiri itu bisa dipakai. Sahabatku dimanapun Anda berada, ini memang adat istiadat Jawa yang dilakukan oleh orang Jawa dahulu ya, yang ilmu ini itu sudah diciptakan sebelum adanya kerajaan ya. Makanya disebutkan kalau menyebut tanah itu dengan kata-kata lemah selo bumi suko, itu artinya bahasa itu dari zaman kuno ya. Dan setelah itu ada lagi sebelum kerajaan itu, kalau menyebut tanah itu yaitu kaki semoro bumi, nini semoro bumi. Dan yang versi baru ini belum terlalu tua ya, mungkin setelah kerajaan itu menyebut namanya tanah itu dengan sebutan ibu bumi bobo kuoso. Jadi ilmu itu ada tahapannya, semakin muda beda lagi nyebutnya soal tanah ya. Ilmu kuno ini dalam pemagaran rumah ini itu diciptakan sebelum ada kerajaan ya, itu sangat benar-benar kuno ya. Makanya sampai menyebut tanah itu disebutkan dengan lemah selo bumi soko. Ini ilmu tertua ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dengan kita melakukan sesuatu yang berharapan untuk positif ya, supaya rumah kita itu aman, tidak diganggu oleh tuyul ya, oleh jin, oleh setan, atau tidak diganggu dengan hewan-hewan ya, hewan-hewan yang membuat kita jijik, membuat kita itu terancam ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, setelah Anda melakukan pemagaran rumah dengan cara ini ya, cara Jawa kuno ya, ini mudah-mudahan Anda nanti di rumah itu tentram, nyaman, selalu sehat, murah rezeki ya, dan panjang umur, dan kehidupannya semakin bahagia ya. Dan cara untuk melakukan pemagaran ini bisa dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya. Dan tentunya jangan sampai ada ketahuan orang ya. Nanti kalau ketahuan tetangga, Anda dianggap orang gila ya, karena melakukan sesuatu hal seperti itu yang tidak wajar dilakukan orang sekarang ya. Karena zaman dahulu itu memang seperti itu cara-caranya untuk magar rumah ya. Bawa sapu lidi,
ketuk tanah 3 kali itu sudah tradisi Jawa orang zaman dahulu ya. Nah, nanti kalau ketahuan tetangga atau orang lewat kan Anda dianggap orang gila ya melakukan hal seperti itu ya. Nah, padahal tujuan kita baik yaitu membersihkan rumah dan memakai rumah. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam berbagi kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.